Semangat pagi para planter. Baik para pelenter, kita ketemu kembali dari saya Cikgu Mukis untuk sesi materi kastrasi. Kastrasi kita harus pahami secara bersama bahwasanya kastrasi ini adalah suatu proses untuk memotong dan membuang semua bunga maupun buah pada tanaman kelapa sawit sebelum memasuki usia TM. Nah, pelaksanaannya dilakukan pertama sekali pada saat usia 16 bulan. Kemudian kita lanjutkan kembali 2 bulan kemudian di umur 18 bulan. Kemudian kita lanjutkan kembali 2 bulan kemudian di umur 20 bulan. Setelah 3 kali kita melakukan kastrasi, maka tidak ada lagi kastrasi yang berikutnya. Jadi kastrasi itu hanya dilakukan 1 kali seumur hidup tanaman, yaitu sebelum memasuki usia TM. Apa yang kita harapkan dari kastrasi ini? Tentunya agar pertumbuhan tanaman secara vegetatif sempurna lebih dahulu, barulah kemudian tanaman ini kita arahkan untuk terus tumbuh ke arah pertumbuhan generatif, yaitu menghasilkan bunga dan buah. Apa yang menjadi alasan secara ekonomis sehingga perlu dilakukan kastrasi? Yang pertama, karena bunga dan buah yang terbentuk belum sempurna. Yang kedua, karena buah tersebut belum ekonomis untuk diolah. Jadi itulah 2 alasan kenapa perlu dilakukan kastrasi, sehingga bunga dan buah tadi semuanya kita potong dan kita buang, ditinjau secara ekonomis. Selanjutnya kalau kita lihat secara agronomis, kenapa perlu dilakukan kastrasi? Yang pertama, kita membutuhkan energi yang diambil oleh tanaman tadi agar terlebih dahulu semuanya diarahkan untuk pertumbuhan vegetatif. Kemudian barulah nanti kita arahkan pertumbuhannya ke arah pertumbuhan generatif. Yang kedua, dengan dilakukan kastrasi, kita akan mendapatkan buah yang ukurannya seragam. Kemudian tentunya bobot yang akan dihasilkan oleh buah itu ini akan jauh lebih baik dan lebih berat. Kapan dan apa yang menjadi tolak ukur sudah boleh dilakukan kastrasi? Yang pertama, umur tanaman yang sudah kita tanam ini sudah mencapai umur 16 bulan. Kemudian yang kedua alasannya adalah pokok sawit yang kita tanam di dalam satu blok atau satu hamparan yang sama, ini dengan catatan tahun tanamnya sama ya. Bunga jantan atau bunga betina yang sudah dihasilkan tanaman tersebut, ini sudah mencapai 50% dari total populasi tanaman yang ada di blok tersebut. Nah, ada 2 faktor inilah yang menjadi tolak ukur, barulah kita boleh memulai kastrasi. Lalu ada pertanyaan berikut, bagaimana jika persentase daripada tanaman yang sudah berbunga, baik bunga jantan ataupun betina, kurang dari 50%? Tentunya kalau ada kasus seperti ini, kita harus menunggu 2 bulan berikutnya. Pada 2 bulan berikutnya kita lakukan lagi sensus. Jika persentasenya sudah mencapai 50%, maka sudah bisa kita lakukan kastrasi. Kalau seandainya belum nyampe juga 50%, apa yang kita lakukan? Maka kita kedua kalinya harus menunggu lagi 2 bulan berikutnya. Jadi pada umur berapa? Pada umur 20 bulan.
baru kita lakukan kastrasi. Tetapi di sebagian perusahaan mengambil kebijakan, jika pada umur 18 bulan, walaupun presentasi bunga jantan dan bunga betina yang dihitung berdasarkan sensus tidak mencapai 50%, maka kastrasi sudah bisa mulai dilakukan. Makanya perlu di awal tadi saya jelaskan, tanaman yang mau kita lakukan sensus dengan catatan adalah tanaman yang jadwal tanamnya atau waktu tanamnya itu seragam. Kalaupun ada terjadi perbedaan tidak terlalu jauh, ya, selisih sebulan, 2 bulan, ya, seperti itu. Berikutnya, setelah tanaman mencapai umur 16 bulan, tentunya dengan persentase 50% sudah menghasilkan bunga, barulah kita lakukan pertama kali kastrasi pada tanaman tersebut. Yaitu kita buang semua bunga yang ada pada pokok itu, mau dia bunga jantan, mau bunga betina, dan juga buah yang ada di situ. Tentunya di dalam membuang buah ini harus hati-hati, jangan sampai melukai pelepah yang dekat dengan buah tersebut dan apalagi sampai melukai batangnya. Tentunya agar ini tidak terjadi, maka pastikan bunga dan buah yang akan dipotong tersebut memang sudah jelas kelihatan tangkainya. Lalu, kapan lagi kita melakukan kastrasi berikutnya? Kastrasi kedua bisa kita lakukan pada saat berumur 18 bulan. Artinya kita sudah menunggu lagi 2 bulan berikutnya dengan kriteria yang sama. Kemudian 2 bulan berikutnya kita tunggu lagi, maka kita lakukan kastrasi yang ketiga, yaitu pada saat umur tanaman kita sudah 20 bulan. Kenapa kok harus menunggu 2 bulan? Karena alasannya adalah, itu tadi, kita menunggu sampai betul-betul muncul secara sempurna, baik bunga maupun buahnya. Sempurna dalam arti kita bisa melihat tangkai daripada bunga dan buah yang akan kita potong. Itulah alasan kenapa kita harus menunggu 2 bulan berikutnya. Karena kalau kita paksakan, belum jelas nampak kemunculannya sampai kita melakukan membuka-buka penutupnya itu, penutup yang di daerah batang itu, ya, yang dekat tangkai buah itu, ini sepertinya memaksa sekali, ya. Ini sangat beresiko. Dari beberapa pengalaman kita di lapangan pernah kita lakukan seperti itu, ternyata beresiko. Pekerja, apalagi yang belum terampil, sering melukai batang tanaman kita. Terkadang setidak-tidaknya dia melukai pelepah-pelepah yang ada di sekitar buah pada saat dia mau memutus daripada tangkai buah tadi. Itulah alasannya kenapa harus kita tunggu 2 bulan berikutnya. Lalu setelah umur 20 bulan, setelah kita melakukan kastrasi yang ketiga, maka tidak ada lagi kastrasi berikutnya. Ya, kecuali untuk kasus tadi yang pertama, yang persentasenya belum mencapai 50%, maka dia paling banyak hanya melakukan kastrasi sebanyak 2 kali, yaitu kastrasi pertama dia lakukan pada umur 18 bulan dan kastrasi kedua dia lakukan pada umur 20 bulan. Setelah tanaman berumur 20 bulan tidak ada lagi kastrasi, maka semua bunga dipelihara, bunga betina ya, dipelihara untuk menjadi buah ya. Kalau bunga jantan ya biarin aja situ. Nah, buah-buah inilah nanti yang akan menjadi cikal bakal buah yang kita harapkan nanti, seperti yang diuraikan pertama tadi, menjadi tanaman yang buahnya menjadi bentuknya seragam, bobotnya berat, seperti itu ya. Break dulu, break. Lalu alat kerjanya ya. Alat kerjanya yang mana sih yang kita gunakan?
Ada dua pilihan. Yang pertama, alat kerjanya berupa dodos, tentunya dodos yang kecil, di mana lebar mata dodos itu sekitar 8 cm. Juga ada sebagian yang menggunakan arit kecil ya, yang mirip bentuk seperti egrek itu. Yang manapun alat ini digunakan, ini semuanya baik. Yang penting pekerjanya terampil menggunakan. Ya, seperti itu. Tetapi harus dipastikan kita melakukan pelatihan dahulu dengan pekerja kita. Barulah kita lepas pekerja kita itu untuk melakukan kastrasi. Lalu bagaimana untuk norma kerja, pelaksanaan kerja kastrasi, terutama buat teman-teman pengawas ya, para mandor atau pak asisten. Normanya tergantung kepada situasional lah ya. Tentunya kita bedakan lahan yang datar, yang berbukit ya, atau di daerah-daerah terasan. Tentunya juga kita harus bedakan daerah lahan basah, kering ya, terutama juga di daerah beberapa lahan-lahan gambut ya. Itu tidak sama normalnya. Jadi dari beberapa catatan yang kita lakukan di lapangan, kalau pekerja ini terampilnya masih terampil pemula, itu biasanya dia hanya dapat 1 hektar per hektar, atau dengan kata lain hasil dia itu hanya 1 hektar per hektar. Ada juga pekerja kita yang masih tahap-tahap belajar ya. Untuk mendapatkan 1 hektar pun nggak dapat. Dia paling cuma dapat ya sekitar setengah hektar per hektar dia masih dapat. Ada juga yang sudah terampil, malah ini justru bisa sampai 1,5 hektar dia dapat per hektar. Tentunya output ini seiring dengan waktu akan terus meningkat, seiring dengan semakin meningkatnya keterampilan dari si pekerja, ya, begitu. Lalu hasil potongan kastrasi tadi berupa buah dan juga bunga, baik yang bunga jantan dan bunga betina. Ini tidak boleh langsung dibuang ke pasar mati. Ini hasil kastrasi ini diletak ya di pinggir terluar piringan, yang mana arahnya itu kita diarahkan ke jalan pasar pikul atau ke pasar gawangan hidup. Untuk apa sih? Agar mandor atau pengawas itu, terutama juga satu lagi ini mantri HPT ya, hama penyakit tanaman, itu bisa melihat dan memantau bagaimana sih tingkat kesehatan buah yang akan kita hasilkan berikutnya. Dia akan amati apakah ada hamanya, serangan hamanya, apakah ada serangan penyakit ya, terutama penyakit busuk buah atau marasmius ya. Jadi kalaulah ada kasus seperti itu, tentunya tindakan preventif berikutnya akan bisa dilakukan lebih baik lagi. Jika serangan ini sudah nampak nyata serangannya, maka bisa langsung cepat dilakukan tindakan pengobatan. Jadi itulah tujuannya. Nah, setelah diamati dan sudah diperiksa oleh pengawas atau mandor, maka semua bunga maupun buah serta berunulan-berunulan yang ada di situ semuanya diangkut dan dibawa ke TPH di pinggir jalan collection. Berikutnya, bunga dan buah tadi akan dievakuasi ke tempat tertentu untuk dilakukan pemusnahan seperti itu ya. Jadi itulah sekilas dan dari materi untuk materi kastrasi. Semoga materi ini dapat dengan mudah dipahami dan semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih telah mampir di channel Cikgu Muklis. Semoga materi-materi ini bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya.